wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu beserta staf, yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan press release ini, dan saudara-saudara sekalian yang hadir di siang hari ini dalam rangka press release pengungkapan 2 kasus. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan press release. Adapun kasus yang kedua yang kami lakukan pengungkapan yaitu terkait dengan kasus yang melanggar Undang-Undang ITE. Adapun dasar dari pengungkapan kasus itu yaitu berdasarkan laporan polisi nomor 63 garing Romawi 2 garis miring 2020 garis miring SPKT garis miring Polres Tanah Bumbu tanggal 25 Februari tahun 2020. Waktu kejadian sekitar bulan September tahun 2018. Tempat kejadian perkara yaitu komplek BHP RT 03 Kecamatan Sipangpang. Adapun modus operandi pelaku yaitu awalnya korban kenal dengan pelaku di media sosial, di mana tersangka mengakui sebagai anggota Polri. Kemudian pelaku meminta nomor WA korban dengan tujuan berkenalan dengan korban. Kemudian pelaku meminjam uang dengan alasan untuk memperbaiki mobil pelaku sebesar 1 juta dan korban mengirimkan ke pelaku. Setelah itu korban beberapa kali diminta sejumlah uang oleh pelaku dengan nomor yang berbeda secara terus-menerus dan melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap korban. Sehingga akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh tersangka ini, korban mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar. Adapun uraian singkat penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, anggota Satreskrim Polres Tanah Bumbu yang di backup oleh anggota Reskrim Polres Metro Lampung berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama S bertempat di Jalan Bambu Kuning, Kabupaten Metro Lampung. Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 tim Satreskrim Polres Tanah Bumbu berangkat menuju Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku yang lainnya. Setelah sampai di Lampung Utara, anggota Satreskrim Polres Tanah Bumbu di backup anggota Reskrim Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama YP bertempat di Desa Bumi Restu pada sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan penyelidikan keberadaan pelaku lainnya, dan sekitar pukul 22.00 WIB tim kembali berhasil mengamankan lagi pelaku atas nama SA bertempat di Bumi Restu, Kecamatan Abung, Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian sekitar pukul 23.00 tim kembali mengamankan pelaku atas nama A bertempat di Bumi Restu, Kecamatan Abung, Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian kegiatan berakhir sekitar pukul 03.30 esok hari. Pasal yang disangkakan yaitu berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19
tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 378 atau pasal 372 junto 55 KUHP. Identitas pelaku adapun ada 4 pelaku yang kami tangkap, yaitu S umur 26 tahun, alamat di Desa Bumi Restu, Lampung. Kemudian SA umur 24 tahun, alamat di Desa Bumi Restu, Kabupaten Lampung Utara. YT umur 23 tahun di Desa Bumi Restu, Kabupaten Lampung Utara, dan A umur 26 tahun, Desa Bumi Restu, Kabupaten Lampung Utara. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu yang pertama hasil cetak rekening koran dari pelapor. Kemudian dari tersangka YP diamankan 1 buah tabungan, 1 buah buku tabungan Bank Lampung dengan nomor rekening atas nama YP, 1 buah kartu ATM Bank Lampung dengan nomor rekening atas nama YP, 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor ID kartu 6013014321809751, 1 buah handphone merek Vivo, 1 buah kartu seluler Telkomsel AS, 1 buah handphone merek Oppo, 1 buah kartu seluler Telkomsel Simpati, 1 buah kartu seluler Indosat, 1 buah dompet merek Bali, uang tunai Rp450.000. Dari tersangka A diamankan 1 buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 buah kartu ATM Bank BRI, 1 buah handphone, 1 buah dompet merek Levi's. Dari tersangka SA diamankan 1 buah buku tabungan Bank BRI, 1 buah kartu ATM Bank BRI. Dari tersangka S diamankan 1 buah buku tabungan Bank BRI, 1 buah kartu ATM Bank BRI, 1 buah buku tabungan Bank BNI Syariah, 1 buah buku tabungan Bank BRI, 1 buah kartu ATM Bank BRI, 1 buah kartu perdana ke Telkomsel, 1 buah kotak handphone merek Vivo, 1 buah kotak handphone merek Oppo, 1 buah handphone merek Oppo A3s, 1 buah dompet warna coklat merek Harley Davidson. Rekan penegakan hukum yang dilakukan secara profesional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Untuk pemerasan itu ada kerugian kan 1,3 miliar. Modusnya gimana sih sampai mengeluarkan 1,3 miliar itu kerugian itu gimana tuh? Jadi memang setelah mereka berkenalan, pelaku ini melakukan pengancaman yang membuat korban merasa ketakutan sehingga mau melakukan transfer uang kepada si pelaku. Itu. Ancamannya itu gimana bang? Ancamannya itu pak, sehingga si korban ini takut itu selalu. Ada ancamannya gimana? Ya mau didatangi, mau dibunuh gitu. Karena takut merasa ya, si polisi takut, katanya gitu ya modusnya. Sehingga ancamannya masuk ke psikologi korban ini sehingga sampai menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Sudah pernah bertemu atau nggak pernah? Tersangka melalui media sosial. 1,3 M itu berlangsung selama berapa lama itu? Jadi 1,3 M? Itu tadi 1 tahun lah. Ya, 1 tahun. Jadi memang tidak sekaligus, bertahap ya. Memang selama ini dalam waktu 1 tahun, Pak. Iya. Istri saya ini ditipu. Dia mengatasnamakan polisi berpangkat tinggi. Oh. Awalnya itu dia penyelidik. Cuman kan tadi istrinya saya itu dia tidak percaya. Dia mengirimi kartu anggota. Kartu anggota itu Tugasnya di mana, Pak? tugasnya dia bilang di Batu Licin. Itu mungkin 1 buah kartu anggota editan yang jelasnya itu, Pak ya. Dan KTP ya. Batu Licin, bertempat tinggal di Batu Licin. Kalau boleh tahu pangkatnya apa, Pak? Nah, kalau pangkatnya saya kurang hafal, Pak ya. Oh. Kalau polisi, cuman buktinya sih ada, foto-fotonya sih Gitu ada. ya.
Itu berapa tahap Pak? Selama sekian itu lamanya? Itu dalam waktu 1 tahun kurang lebih Pak. Ya berapa kali ditransfer ini Pak? Dalam Kalau boleh. waktu awal itu pertama dia pinjam 1,5 juta, alasan pinjam duit itu untuk perbaikan mobil. Ya. Terus selanjutnya dia bilang lagi mau pinjam lagi untuk bikin usaha. Kita buka perusahaan. Info dari istri saya begitu. Terus lama semakin lama makin banyak dia minta. Terus minta. Jadi curiga. Setelah curiga itu ditanyakan lagi kenapa uang saya nggak kembali. Lama-lama muncul ancaman Pak. Kenapa kamu selalu minta uang ke saya? Nanti saya ancam, saya datangi ke rumah kamu. Gitu ya? Gitu, ya. Saya ini aparat negara, dibilang begitu. Udah begitu, sampai habis-habisan itu, sampai perhiasan apa mobil dijual, dikasihkan semua. Itu Pak ya? Ya itu total kerugian tuh 1,3 sih lebih Pak. Cuman saya hitung globalnya aja 1,3. Yang terakhir berapa Yang dikirim Pak? terakhir Yang itu, terakhir aja? Jual mobil itu merek Honda Jazz yang terbaru dijual 200 juta. Itu pun jualnya dipandu dengan pelakunya. Dari pihak keluarga korban sudah ada melakukan pengecekan nggak bahwa orang-orang ini bukan anggota Polres, bukan anggota polisi? Sudah, tapi tidak ada Pak, tidak ada nama itu. Awalnya itu dia udah datangi ke Kapolsek Batulisin dulu, tapi ternyata tidak ada nama itu, anggota itu tidak ada. Alhamdulillah Pak, selama tangkap pelaku ini, peran saya sudah sangat senang sekali Pak, dan juga saya banyak terima kasih dengan Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim. Iya Pak. Semua anggota kepolisian Bertanah Bumbu, saya banyak terima kasih telah membantu saya Pak. Soalnya sudah dalam 1 tahun ini saya menunggu-nunggu supaya tertangkapnya pelaku ini Pak. Jadi setelah tertangkapnya saya merasa udah lega dan